Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salah satu materi yang penting dalam pemrograman yang kita sebut dengan prosedur. Jadi prosedur itu merupakan satu blok program yang nanti akan dijalankan di dalam program yang kita miliki. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman prosedural kita mengenal istilah namanya prosedur, kita juga mengenal istilah namanya fungsi. Nah, dua hal ini di dalam pemrograman berorientasi objek kita menyebutnya sebagai metode. Kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai, tapi fungsi itu mengembalikan nilai. Rekan-rekan selanjutnya bisa membuka kembali logaritma seperti ini tampilannya ya. Di sini kita akan membuat satu prosedur yang nanti akan dijalankan di program utama. Jadi perlu diingat kembali, prosedur dan fungsi itu adalah blok program yang nanti bisa kita panggil di program utama. Jadi rekan-rekan, nanti kita lihat di bagian logaritma. Di bagian atas ini ada satu tombol yang bertuliskan main. Jadi main ini artinya adalah program utama. Kemudian di bawah ini ada namanya add function. Nah, di bagian inilah kita nanti akan membuat yang namanya prosedur. Jadi rekan-rekan punya satu konsep dasar di sini. Ada program utama di bagian main dan nanti ada subprogram atau blok program yang kita kemas dalam bentuk fungsi atau prosedur. Walaupun di sini dibuat namanya function, tapi yang perlu diingat bahwa function dan prosedur itu perbedaannya adalah kalau prosedur tidak mengembalikan nilai, tapi kalau function mengembalikan nilai. Rekan-rekan bisa diklik saja ya di bagian add function di sini, di bagian main. Rekan-rekan bisa melihat ada satu window baru. Jadi nanti ada yang namanya function name. Ini adalah nama dari fungsi atau prosedur. Kemudian di bagian bawahnya ada parameter. Parameter itu adalah nilai ya yang nanti akan dikirimkan pada nama fungsi atau nama prosedur. Jadi nanti pemanggilan fungsi itu melibatkan ada namanya parameter. Jadi yang ada di dalam tanda kurung pada saat kita memanggil fungsi atau prosedur itu adalah yang kita sebut dengan parameter. Nah, kemudian di sini ada return type. Jadi return type itu adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah function. Jadi kalau nanti tipenya adalah function, nanti ada tipe data yang harus kita pilih sebagai nilai kembalian dari fungsi tersebut. Tapi kalau kita isi dengan none, maka function di sini ini akan menjadi sebuah prosedur. Nah, rekan-rekan bisa coba di sini buat satu function ya, satu function yang kita kenal nanti atau kita kelompokkan sebagai prosedur dengan nama menyapa. Jadi menyapa ini adalah nama functionnya, tapi berperan sebagai prosedur. Untuk sementara parameternya kita kosongkan. Untuk return type-nya, karena tipenya prosedur, maka harus kita klik none, kemudian nanti kita OK. Nah, nanti pada menu logaritma di bagian atas ini ada main sebagai blok program utama, dan di sini ada function ya dengan nama menyapa. Rekan-rekan bisa klik di bagian menyapa. Kemudian di sini kita akan mencoba membuat satu eksekusi dengan menggunakan output ya, notasi output di bagian input output. Di sini kita akan melakukan eksekusi program untuk menyapa rekan-rekan yang saat ini sedang belajar, misalnya selamat siang misalnya ya. Nah, maka di sini kita punya satu prosedur dengan menjalankan pesan selamat siang, kemudian klik tombol OK. Kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini bagaimana kondisi kode program yang kita miliki.
kita dari menu Tools, pilih Shortcut Viewer. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat yang kita sebut dengan subprogram atau blok program atau yang kita sebut nanti adalah prosedur. Ini adalah pada bagian public, static, void, menyapa. Jadi istilah menyapa ya, di sini ada buka kurung, tutup kurung, maka menyapa ini adalah nama prosedur yang kita miliki. Kemudian isi dari prosedur yang kita buat tadi itu adalah pesan dengan bertuliskan selamat siang. Sementara program utama adalah di bagian public, static, void, main, strings, ARJS. Nah, bagaimana nanti kita memanggil prosedur yang sudah kita buat tadi? Maka rekan-rekan cukup kita kembali ke bagian main. Jadi di sini kita klik anak panah atau drop down window di sini ya, atau combo box. Kita klik main. Maka di sini kita menggunakan, misalnya di sini call ya. Jadi call ini adalah mekanisme bagaimana kita memanggil prosedur. Kita klik tombol call seperti ini, notasi call ya. Kemudian kita double klik. Nah, di sini kita memanggil nama dari prosedur yang kita buat. Rekan-rekan bisa lihat di sini menyapa. Jadi menyapa ini adalah nama prosedur yang baru saja kita buat. Rekan bisa klik tombol OK ya. Di sini kita punya menyapa di sini ya. Nah, ini selamat siang. Kemudian rekan bisa klik shortcut viewer di sini. Nah, di sini ada menyapa, di sini juga menyapa. Jadi blok program ini akan kita panggil di bagian program utama seperti itu. Pada saat kita run ya, rekan-rekan bisa klik tombol run saja. Maka nanti di dalam blok program kita itu akan terbentuk atau akan memunculkan satu pesan selamat siang. Nah, karena kita memanggilnya sekali, maka nanti kita akan mendapatkan pesan selamat siang sekali. Bagaimana kalau kita memanggil 2 kali? Maka cukup kita klik notasi call, kemudian kita double klik ya. Di sini kita panggil sekali lagi. Menyapa, buka kurung, tutup kurung. Buka kurung, tutup kurungnya masih kosong karena tidak ada parameter yang dikirimkan ke prosedur ini. Kita klik tombol OK saja. Kemudian kita bisa coba run sekali lagi. Maka kita akan mendapatkan pesan selamat siang sebanyak 2 kali. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat prosedur. Kemudian kita coba untuk melihat kode program dari flowchart yang sudah kita buat. Kita coba copy ya ke dalam Ggraphs. Kita dari menu di bagian atas, di sini ada copy to clipboard. Kemudian kita buka saja satu program ya. Di sini dari menu file, pilih new, pilih Java. Kemudian rekan-rekan bisa coba di paste saja di bagian ini ya. Paste ya. Kemudian di sini kita ganti nama dari kelasnya, misalnya prosedur misalnya underscore 01, maka nama kelas ini otomatis menjadi nama dari file Java. Kita simpan prosedur 01.java seperti ini rekan-rekan ya. Nah, setelah ini kita bisa coba run saja programnya ya. Nah, maka nanti di bagian run IO nya akan muncul tulisan selamat siang sebanyak 2 kali karena kita memanggil prosedurnya tadi sebanyak 2 kali. Nah, ini yang kita kenal dengan prosedur. Selanjutnya kita akan melihat kembali tentang konsep prosedur. Jika sebelumnya kita hanya memiliki satu buah prosedur dengan nama menyapa, dan prosedur ini tidak memiliki parameter di dalam pendefinisian maupun dalam pemanggilannya, maka di sini kita akan mencoba membuat satu prosedur yang memiliki parameter. Misalnya seperti ini, rekan-rekan bisa coba klik
bagian drop down di sini. Kemudian kita akan membuat satu prosedur. Rekan-rekan bisa klik tombol add function. Di bagian function name kita akan mencoba membuat prosedur dengan nama panggil nama. Jadi panggil nama ini adalah nama sebuah prosedur. Kemudian kita akan menambahkan satu buah parameter. Jadi pada saat nanti kita memanggil prosedur tersebut, kita memiliki parameter di sini ya. Kita klik tombol add saja. Di bagian parameter misalnya kita punya satu variabel yang nanti dilewatkan ke dalam parameter tersebut. Jadi rekan-rekan bisa lihat panggil nama ini adalah nama prosedurnya, sedangkan nama adalah nama variabelnya. Bahwa variabel harus memiliki nama dan tipe data di sini karena nanti jenisnya adalah nama ya, jenisnya, maka di sini tipenya kita isi dengan type string. Kemudian klik tombol OK. Nah, rekan-rekan akan punya definisi parameter sebanyak satu buah, yaitu nama variabelnya nama dan tipe datanya string. Karena di sini bertipe metodenya kita jadikan sebagai prosedur, maka return type-nya kita centang pada bagian none. Kemudian kita klik tombol OK. Selanjutnya kita akan memanfaatkan parameter yang sudah dilewatkan ke dalam prosedur panggil nama tadi, akan kita sapa di dalam program yang kita buat ini, di dalam prosedur yang kita buat ini. Misalnya di sini kita tambahkan notasi output, kemudian kita double klik, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita coba sapa, apa kabar? Nah, di sini ya. Kita kasih tanda petik, ini adalah satu string, kita coba pakai concatenation. Kemudian kita menggunakan variabel nama seperti ini, kemudian kita sambung dengan concatenation, kemudian kita kasih tanda petik, misalnya ada tanda tanya di sini. Nah, kita nanti mengharapkan bahwa prosedur ini akan menjalankan sebuah mekanisme untuk menyapa nama yang kita lewatkan di dalam prosedur panggil nama. Rekan-rekan bisa klik tombol OK saja seperti ini. Seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kita coba ke bagian menu utama. Di bagian menu utama kita akan mencoba memanggil prosedur yang baru saja kita buat. Rekan-rekan bisa tambahkan notasi call di sini. Kemudian kita double klik. Di sini rekan-rekan bisa coba panggil nama prosedurnya tadi, yaitu panggil nama. Kemudian yang perlu diingat, ada parameter yang harus kita lewatkan. Misalnya di sini variabelnya kita isi dengan programmer Java misalnya. Kemudian kita tutup kurung. Perlu diingat inilah adalah nama sebuah variabel. Variabelnya kita isi dengan programmer Java. Karena tadi pada saat pendefinisian prosedur panggil nama, kita punya satu variabel yang kita beri nama dan tipenya adalah string. Karena tipenya string, maka diupdate petik 2. Kemudian kita klik tombol OK. Kemudian kita coba menggunakan notasi call untuk memanggil kembali prosedur yang sudah kita buat tadi. Yang membedakan di sini, kalau sebelumnya kita memberi nama dengan Java Programmer ya, di sini kita akan memberi nama misalnya Arjuna. Kemudian kita tutup kurung ya, di dalamnya ada variabel dengan isi Arjuna. Kemudian kita coba panggil kembali. Di sini kita akan memanggil variabel, bukan variabel, kita akan memanggil prosedur panggil nama. Kemudian parameter yang kita lewatkan misalnya adalah Sinta. Sampai di sini kita sudah memanggil blok program prosedur sebanyak 3 kali, yang parameter nilainya ini berbeda-beda. Ada programmer Java, Arjuna, dan Sinta.
Kita coba run. Maka di sini kita akan memiliki output selamat siang sebanyak 2 kali, kemudian blok program panggil nama yang melewatkan nama ya dengan menyapa masing-masing nama. Jadi apa kabar programmer Java, apa kabar Arjuna, apa kabar Sinta. Selanjutnya rekan-rekan bisa coba tuangkan dalam kode program dari menu tools. Kita pilih shortcut viewer. Kita coba lihat blok programnya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi ini adalah program utama ya, main. Kemudian di sini ada 2 prosedur. Jadi kalau nanti rekan-rekan ada notasi ya, ada void, itu artinya adalah prosedur ya. Jadi tidak mengembalikan nilai, blok program ini hanya menjalankan saja. Jadi menyapa kita jalankan sebanyak 2 kali, panggil nama sebanyak 3 kali dengan nama yang berbeda-beda. Rekan-rekan bisa copy to clipboard kode program ini. Kemudian kita tambahkan 1 file di jgrep. Kita paste kode yang tadi. Nah, di sini kurang lebih ada 20 baris kode program ya. Kemudian kita coba di sini kita ganti kode nama program ya. Kita ganti nama kelasnya, misalnya prosedur underscore 02. Kita simpan. Setelah disimpan baru kita run kode programnya. Output dari aplikasi yang baru saja kita buat kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tulisan selamat siang 2 kali, apa kabar programmer Java, apa kabar Arjuna, apa kabar Sinta. Nah, demikianlah pembahasan kita yang cukup sederhana tentang konsep dari prosedur. Nah, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan membahas konsep yang berbeda tentang blok program atau metode dengan pemahaman yang berbeda tentunya, yaitu tentang konsep fungsi. Kalau fungsi nanti mengembalikan sebuah nilai. Sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.